Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap melanjutkan bab 4, persamaan garis lurus part 3. Ini adalah materi pertemuan ke-16 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Senin, tanggal 25 Oktober 2021. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna, kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Esensi dari persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus atau PGL. Yang pertama, Y sama dengan MX ditambah C. Itu disebut bentuk eksplisit. Gradiennya adalah M. Kemudian yang kedua, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Itu disebut bentuk implisit. Gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Gradien adalah kemiringan suatu garis atau perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Bisa dituliskan dengan M sama dengan delta Y dibagi delta X atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Gradien positif, garis akan condong ke kanan, dan gradien negatif, garis akan condong ke kiri. Perhatikan gambar di depan. Berbagai macam grafik persamaan garis lurus. Perhatikan di sini ada 6 persamaan garis atau 6 grafik. Yang pertama adalah Y sama dengan MX, itu berarti gradien positif condong ke kanan. Kemudian yang kedua, Y sama dengan negatif MX, itu berarti gradiennya negatif, berarti condong ke kiri. Kemudian garis Y sama dengan A itu adalah sejajar dengan sumbu X. Garis X sama dengan A itu berarti sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang melalui titik 0, A dan B, 0 itu persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Kemudian yang garis satunya AX dikurangi BY sama dengan negatif A dikali B. Itu garis yang melalui titik negatif B, 0 dan 0, A. Itu adalah cara cepatnya. Syarat-syarat dua garis ditinjau dari gradien M, maka persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, syarat-syarat dua garis jika saling sejajar, maka gradiennya sama atau M1 sama dengan M2. Kalau saling tegak lurus, maka gradiennya perkaliannya adalah negatif 1 atau M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1 kebalikannya dengan M2. Contoh soal nomor 1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1, negatif 2 dan sejajar dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, di sini M-nya sudah kelihatan, itu berarti berbentuk eksplisit, M-nya sama dengan 2. Maka M2-nya juga 2 karena sejajar. Kemudian diketahui X1-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan negatif 2, dan gradiennya M sama dengan 2. Pakai rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita substitusi nilainya. Jadi Y1 kita ganti negatif 2, berarti Y dikurangi dengan negatif 2, kemudian sama dengan M-nya kita ganti 2, dan X1-nya kita ganti 1.
Berarti Y dikurangi negatif 2 sama dengan 2 kali X dikurangi 1. Kemudian ada Y dikurangi negatif artinya positif atau plus atau min plus. Berarti Y ditambah 2 sama dengan 2 kali X berarti 2X. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2 atau dikurangi 2. Jadi Y sama dengan 2X dikurangi 4. Yang tadinya plus 2 di kiri pindah ke kanan jadi negatif 2. Oke. Soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 1. Berarti ini M-nya 1 atau M1-nya adalah 2, maka M2-nya sama dengan negatif setengah karena tegak lurus. Kemudian diketahui X1-nya sama dengan 2, Y1-nya sama dengan 3, dan M-nya sama dengan negatif setengah. Rumus persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurangi Y1-nya 3 sama dengan M-nya negatif setengah. Kemudian X1-nya sama dengan 2. Berarti Y dikurangi 3 sama dengan negatif setengah X ditambah 1. Satunya dari negatif setengah dikali negatif 2. Min plus. Kemudian negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif, itu adalah PRGT. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif setengah X ditambah 4. Contoh soal nomor 3. Persamaan garis lurus jika diketahui koordinat titik potong pada sumbu X di A 3,0 dan pada sumbu Y di B 0,2. Nah, persamaannya adalah dengan cara cepat. 2X ditambah 3Y sama dengan 2 dikali 3. Berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, jadi PGL-nya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6 atau diubah ke bentuk implisit 2X ditambah 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Contoh soal nomor 4. Persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y akan persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y dan sejajar sumbu X. Perhatikan gambar yang pertama adalah grafik X sama dengan negatif 1. Kemudian untuk gambar yang kedua itu grafiknya Y sama dengan 2. Itu persamaannya. Contoh soal nomor 5. Persamaan garis lurus jika diketahui koordinat titik potong pada sumbu X di F3,0, 3,0, dan pada sumbu Y di E 0,4. Bisa dengan cara cepat, berarti negatif 4 dikali X ditambah 3 kali Y. Sama dengan negatif 4 dikali 3. Berarti negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12. Jadi PGL-nya adalah negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 12 atau negatif 4X ditambah 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Oke, PRGT. Contoh soal nomor 6. Tentukan persamaan garis lurus yang bergradien M sama dengan 7 dan melalui titik A negatif 4,9. Jawab diketahui X1-nya sama dengan negatif 4, Y1-nya sama dengan 9, dan M-nya atau gradiennya sama dengan 7. Maka persamaan garis lurus yang bergradien M sama dengan 7 dan melalui titik A negatif 4,9 adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 9, Y1-nya 9, kemudian M-nya 7, kemudian X1-nya diganti negatif 4. Berarti Y min 9 sama dengan 7 kali X, berarti 7X. Min plus berarti 7 dikali 4 plus 28. Kemudian PRGT negatif 9 di kiri pindah ke kanan menjadi positif 9. Jadi Y sama dengan 7X ditambah 37. Itu adalah bentuk eksplisit. Nah, jika mau diubah ke bentuk implisit, kita mengubah dengan cara PRGT. Pindah ruas, ganti tanda. Berarti Y dikurangi 7X dikurangi 37
sama dengan 0. Itu adalah bentuk implisit. Jadi kesimpulannya, persamaan garis lurus yang melalui titik A negatif 4,9 dengan gradien M sama dengan 7 adalah Y sama dengan Y sama dengan 7X ditambah 37, itu yang bentuk eksplisit, atau Y dikurangi 7X dikurangi 37 sama dengan 0, itu yang bentuk implisit. Oke. Contoh soal nomor 7. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P 3, negatif 6 dan Q negatif 5,12. Jawabnya yang diketahui adalah X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan negatif 6, X2 sama dengan negatif 5, dan Y2 sama dengan 12. Maka gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya 12, kemudian dikurangi Y1. Y1-nya negatif 6 per X2 negatif 5 dikurangi X1 dikurangi 3. Berarti 12 ditambah 6 kemudian negatif 8. Jadi 18 dibagi negatif 8. Kemudian diperkecil dibagi 2 semuanya menjadi negatif 9 per 4. Nah, persamaan garis lurus yang melalui titik P 3, negatif 6 dan gradiennya M sama dengan negatif 9 per 4 adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti Y dikurangi Y1-nya tadi negatif 6, berarti Y dikurangi Y negatif 6 sama dengan negatif 9 per 4 dikali X dikurangi 3. Kemudian kita bisa mengubah 4-nya dari kanan pindah ke kiri menjadi 4 kali Y ditambah 6 sama dengan negatif 9 dikurangi 3. Kemudian 4 kali Y ditambah 6 sama dengan negatif 9 X negatif 9X ditambah 27. 27 dari negatif 9 kali negatif 3. Dan 24 dari 4 dikali 6. Kemudian PRGT memindahkan yang positif 24 pindah ke kanan menjadi negatif 24. Jadi 4Y sama dengan negatif 9X ditambah 3. Maka bentuk eksplisitnya adalah Y sama dengan negatif 9 per 4X ditambah 3 per 4. Kemudian untuk mengubah ke bentuk implisit, persamaan dikali dengan 4. Jadi 4Y sama dengan negatif 9X ditambah 3. Kemudian PRGT, pindah ruas ganti tanda. Berarti 4Y ditambah 9X dikurangi 3 sama dengan 0. Itu adalah bentuk implisit. Jadi kesimpulannya, persamaan garis lurus yang melalui titik P 6,11 dan Q 10,18 adalah Y sama dengan negatif 9X, negatif 9 per 4X ditambah 3 per 4, itu adalah bentuk eksplisit, atau 4Y ditambah 9X dikurangi 3 sama dengan 0, itu yang bentuk implisit. Contoh soal nomor 8. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 4X dikurangi 5Y ditambah 13 sama dengan 0 dan melalui titik A negatif 6,5. Berarti diketahui X1-nya adalah negatif 6 dan Y1-nya adalah 5. Pertama kali kita mencari gradien garis 4X dikurangi 5Y ditambah 13 sama dengan 0. Kita ubah menjadi negatif 5Y sama dengan negatif 4X dikurangi 13. Kemudian kita memindahkan negatif 5 ke kanan. Berarti Y sama dengan negatif 4 per negatif 5X dikurangi 13 per negatif 5. Jadi Y-nya sama dengan negatif dibagi negatif, berarti positif, atau min plus 4 per 5X. Kemudian ini harusnya negatif 5, berarti positif 13 per 5. Jadi gradiennya adalah M1 sama dengan 4 per 5. Nah, syarat dua garis sejajar adalah M1 sama dengan M2,
berarti sama dengan 4/5 juga. Jadi persamaan garis lurus yang melalui titik A negatif 6,5 dan gradien M sama dengan 4/5 adalah Y min Y1 dikali X min X1. Kemudian kita ganti Y1-nya sama dengan 5, berarti Y dikurangi 5, M-nya 4/5, dan X1-nya diganti negatif 6. Kemudian Y dikurangi 5 sama dengan 4/5 dikali X ditambah 6, min plus. Kemudian di distributif perkalian terhadap penjumlahan, berarti Y sama dengan 4/5 X ditambah 24/5 ditambah 5. Jadi yang tadinya negatif 5 di kiri pindah ke kanan menjadi positif 5. Itu adalah PRGT. Kemudian yang 5 kalian ubah menjadi berapa per 5 sama dengan 5. Itu artinya menyamakan penyebut. Jadi di sini 5 sama dengan 25/5. Jadi Y sama dengan 4/5X ditambah 24/5 ditambah 25/5. Menjadi Y sama dengan 4/5X sama dengan, ditambah 49/5. Itu adalah bentuk eksplisit. Nah, untuk mengubah ke bentuk implisit, persamaan dikalikan dengan 5. Jadi 5Y sama dengan 4X ditambah 49. Kemudian PRGT jadi 5Y dikurangi 4X dikurangi 49 sama dengan 0. Itu yang disebut bentuk implisit. Jadi persamaan garis lurus yang sejajar dengan 4X ditambah 7Y ditambah 11 sama dengan 0 dan melalui titik A 5, negatif 6 itu adalah Y sama dengan 4/5 X ditambah 49/5 itu yang bentuk eksplisit, atau 5Y dikurangi 4X dikurangi 49 sama dengan 0 itu yang bentuk implisit. Contoh soal nomor 9. Nah, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis 3X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0 dan melalui titik P 6, negatif 11. Jadi yang diketahui adalah X1 sama dengan 6, Y1 sama dengan negatif 11. Pertama kali kita cari gradien garis 3X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0 adalah kita pisahkan yang Y. Berarti 8Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Kemudian 8 yang kita oper ke kanan. Berarti Y sama dengan negatif 3/8X ditambah 5/8. Jadi gradiennya M1 sama dengan negatif 3/8. Nah, syarat dua garis tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau M2 merupakan kebalikan dari M1. Jadi kalau negatif 3/8 M2 sama dengan min 1, maka M2-nya sama dengan 8/3. Yang jalan tol itu adalah kebalikannya dari M1. Kalau M1 negatif berarti jadi positif, yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Nah, maka persamaan garis lurus yang melalui titik P 6, negatif 11 dan gradien M sama dengan 8/3 adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi Y min negatif 11 sama dengan 8/3 kali X min 6. Y min Y1 atau Y min 11 berarti jadi plus. Kemudian 8/3 kali X berarti 8/3X. 8/3 dikali negatif 6 berarti negatif 48/3. Kemudian kita pindahkan yang positif 11 pindah ke kanan menjadi negatif 11. Jadi Y sama dengan 8/3X dikurangi 48/3 dikurangi 11. Setelah itu kita carikan atau samakan penyebut berapa dibagi 3 sama dengan 11. Nah, di sini ada 33/3. Jadi Y sama dengan 8/3X dikurangi 48/3 dikurangi 33/3. Maka disederhanakan menjadi
Y sama dengan 8/3X dikurangi 81/3. Itu adalah bentuk eksplisit. Nah, untuk mengubah ke bentuk implisit, persamaan dikalikan dengan 3. Jadi 3Y sama dengan 8X dikurangi 81. Kemudian PRGT, 3Y dikurangi 8X ditambah 81 sama dengan 0. Itu adalah bentuk implisit. Jadi persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis 3X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0 dan melalui titik P 6,-11 adalah Y sama dengan 8/3X dikurangi 81/3 yang bentuk eksplisit atau 3Y dikurangi 8X ditambah 81 itu yang bentuk implisit. Oke, LKPD 12, persamaan garis lurus part 3. Soal nomor 1. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,2 seperti gambar di samping. Ini mudah banget, satu langkah selesai. Kemudian soal yang nomor 2. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 25,0 dan 0, negatif 20 seperti gambar di samping. Oke, ini pakai cara cepat. Kemudian soal yang nomor 3. Tentukan koordinat titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X dari persamaan garis 4X dikurangi 3Y sama dengan 12 dan kemudian gambarkan grafiknya. Pertama kali kalian ambil X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ketemu. Kemudian ambil Y sama dengan 0, maka X-nya ketemu. Seperti pertemuan kemarin. Soal nomor 4. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P 3,0 dan Q 0,-9 seperti gambar di samping. Oke, ini pakai cara cepat. Soal nomor 5. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik A 1,2 dan B 5,-1 seperti gambar di samping. Berarti kalian ambil gradien melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Silahkan dicari terlebih dahulu, baru nanti persamaan garis lurus melalui titik A 1,2 dan gradien yang tadi kalian dapatkan dengan persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Soal nomor 5. Tentukan tentukan koordinat titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X dari persamaan garis 2X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Dan kemudian gambarkan grafiknya. Oke, pertama kali kalian cari, ambil X-nya sama dengan 0, maka Y-nya ketemu. Dan ambil Y sama dengan 0, maka X-nya ketemu. Baru kalian hubungkan titiknya. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 5,0 dan titik B 0,4 seperti gambar di samping, berarti kalian pakai cara cepat. Soal nomor 8. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik berikut A 2,0 dan B 0,3 seperti gambar di samping. Cara cepat lagi. Soal nomor 9. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 3X ditambah 4Y dikurangi 8 sama dengan 0 dan melalui titik A 9,-5. Oke, untuk menjawab pakai langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah cari gradien garis 3X ditambah 4Y dikurangi 8 sama dengan 0 dengan memisahkan Y. Kemudian yang kedua, syarat dua garis sejajar. Itu adalah M1 sama dengan M2. Kemudian langkah ketiga, persamaan garis melalui titik A 9,-5 dengan gradien yang kalian dapatkan tadi, maka persamaannya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Soal nomor 10 atau soal yang terakhir, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis 4X dikurangi 9Y ditambah 10 sama dengan 0 dan melalui titik A 8,12. Oke,
Cara menjawabnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, cari gradien garis 4x dikurangi 9y ditambah 10 sama dengan 0 dengan memisahkan y. Kemudian yang langkah kedua, syarat 2 garis tegak lurus itu kalian pakai jalan tol. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kemudian langkah ketiga, persamaan garis melalui A 8,12 dengan gradien M adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Silahkan kerjakan LKPD 12 persamaan garis lurus part 3. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan buku berpetak untuk menggambarnya dengan cara penyelesaiannya. Dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal PTMT Matematika. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.